Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Faizi dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Keuangan, Universitas Pamulang. Saya akan mempresentasikan materi yang diberikan oleh Bapak Noto Susanto selaku dosen Sistem Informasi Manajemen dengan judul Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Pengertian: Sistem Informasi Sumber Daya Manusia adalah prosedur sistematik untuk mengumpulkan, menyimpan, mempertahankan, menarik dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk mempunyai kemampuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Sistem informasi sumber daya manusia memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan sebuah aplikasi database client server atau berbasis jaringan. Adapun beberapa data yang diolah antara lain: 1. Data SDM meliputi biografi, pekerjaan, cuti, pendidikan, keahlian, dan juga bahasa. Yang kedua adalah mutasi, meliputi jabatan, pangkat atau golongan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah masa pensiun. Yang keempat adalah laporan-laporan terkait. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan sebuah bentuk interseksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi. Sistem ini menggabungkan MSDM sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas MSDM seperti perencanaan dan menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan. Ruang lingkup. 1 adalah biodata, berisi data umum personil seperti nama, tanggal lahir, alamat, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pangkat, mencatat seluruh informasi yang berhubungan dengan sejarah kepangkatan personil. Yang ketiga adalah jabatan, mencatat seluruh informasi yang berhubungan dengan sejarah jabatan personil, baik fungsional maupun struktural. 4 adalah pendidikan, mencatat seluruh informasi yang berhubungan dengan sejarah pendidikan personil. Yang kelima, benefit dan kompensasi, mencatat seluruh informasi yang berhubungan dengan sejarah perubahan gaji atau penghasilan yang berhubungan dengan kenaikan berkala ataupun kenaikan pangkat. Yang keenam adalah kemampuan bahasa, mencatat kemampuan berbahasa asing dari personil berikut tingkatannya. 7. Prestasi kerja, mencatat seluruh informasi yang berhubungan dengan sejarah penilaian atas prestasi kerja karyawan. 8. Penghargaan, mencatat seluruh penghargaan resmi yang diakui oleh perusahaan. 9. Absensi, mencatat seluruh aktivitas ketidakhadiran karyawan sehubungan dengan kebutuhannya, dan lain-lain. Model sistem informasi sumber daya manusia. Model SISDM meliputi 3 subsistem input. 1. Sistem informasi akuntansi, menyediakan data personil yang berkaitan dengan keuangan. 2. Penelitian sumber daya manusia, berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Contohnya: 1. Penelitian suksesi. 2. Analisis dan evaluasi jabatan. 3. Penelitian keluhan. 3. Intelijen sumber daya manusia, berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan yang meliputi intelijen pemerintah, intelijen pemasok, intelijen serikat pekerja, intelijen masyarakat global, intelijen masyarakat keuangan, dan intelijen pesaing. Model SISDM meliputi 6 subsistem output, yaitu 1. Subsistem perencanaan kerja. Dalam subsistem perencanaan kerja, manajemen sebuah perusahaan biasanya bertugas dalam mengidentifikasi kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. 2. Subsistem perekrutan. Dalam subsistem ini terdapat 2 kegiatan atau aplikasi yang biasanya dilakukan, yaitu aplikasi pelacak pelamar dan aplikasi pencarian internal. Dalam penggunaan metode perekrutan ini, perusahaan dapat memilih salah satu dari kedua aplikasi, ataupun perusahaan juga dapat memilih keduanya. 3. Subsistem manajemen angkatan kerja. Subsistem angkatan kerja
adalah sebuah output yang merupakan subsistem terbesar karena mempunyai aplikasi yang cukup banyak, namun sedikit sekali perusahaan yang menggunakannya. Aplikasi yang bisa digunakan: penilaian kinerja pegawai, kontrol posisi, pengembangan keterampilan dan kompetensi pegawai, program sukses, pelatihan dan pengembangan pegawai, relokasi pegawai, program kedisiplinan pegawai, dan subsistem pegawai. 4. Subsistem tunjangan. Subsistem tunjangan adalah subsistem aplikasi yang paling luas digunakan dalam perusahaan. Hal ini terkait dengan image kompensasi, yang biasanya berhubungan dengan gaji atau uang. Aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam subsistem kompensasi ada diantaranya peningkatan penyesuaian, penggajian, kompensasi eksekutif, insentif bonus, jam lembur, dan kehadiran. 5. Subsistem benefit. Sasaran aplikasi dari subsistem tunjangan adalah para pegawai yang masih bekerja dan yang telah pensiun. Berbagai aplikasi dalam umumnya sangat rumit dan sulit dilakukan. Dalam subsistem ini terdapat defined contribution dan definite plans yang memungkinkan seorang pegawai mengakumulasi dana pensiun untuk mencapai standar hidup tertentu. Selain itu, terdapat juga flexible benefit plans yang memungkinkan pegawai memilih sendiri tunjangan yang disediakan oleh perusahaan. 6. Subsistem pelapor lingkungan. Subsistem pelaporan lingkungan ditujukan untuk pihak yang berkepentingan di luar perusahaan, seperti pemerintah, serikat pekerja, dan masyarakat pada umumnya. Aplikasi-aplikasi yang terdapat dalam subsistem pelaporan lingkungan berupa catatan EEO, analisis EEO, catatan kesehatan, peningkatan serikat kerja, substansi beracun, dan keluhan. Sistem informasi SDM boleh dianggap berhasil jika sistem tersebut memenuhi harapan-harapan berikut. 1. Biaya sistem haruslah sejalan dengan ukuran dan finansial organisasi. 2. Sistem haruslah ditetapkan dengan waktu yang baik. 3. Sistem informasi SDM haruslah mampu dimodifikasi dan diperluas tanpa perancang ulang keseluruhan sistem. 4. Penekanan pada aktivitas perencanaan haruslah terbukti. 5. Umpan balik haruslah berkelanjutan guna menyediakan pengidentifikasian masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan baru. 6. Arsip-arsip data haruslah diintegrasikan untuk referensi silang atau cross-referencing di antara berbagai departemen. 7. Data yang kritis harus tersedia pada saat diperlukan. 8. Informasi kritis tersebut contohnya mencakup karyawan-karyawan kunci, data keahlian-keahlian yang esensial, informasi promosi, dan kinerja, serta data gaji. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun bahasa dan kekurangan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.